Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap dalam keadaan enjoy meskipun kita di suasana wabah COVID-19 sekarang ya. Salam sejahtera untuk semua rekan, terutama para rekan pers, jurnalis dan wartawan dimanapun Anda saat ini berada. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dalam menjalankan tugas yang cukup berat dalam profesi kita yang mulia ini. Oke. Saya Wahyu Dila Panggabean, Direktur Utama Pekanbaru Jurnal Center. Pada kesempatan ini akan membedah sebuah buku yang luar biasa ya. Ini buku Delik Pers, mahakarya dari seorang dokter multitalent, Dr. Yudi Krismenus SHMH, yang dikenal sebagai seorang akademisi, seorang dosen, kemudian dikenal juga sebagai seorang advokat dan juga seorang owner dari beberapa media di Riau. Dan ini saya rasa luar biasa sekali buku ini, dan buku ini mungkin bukan satu-satunya buku dari beliau. Beliau sudah menulis beberapa buku sebagai seorang dosen, dan kita ingin berbincang secara santai saja dengan dokter yang luar biasa ini. Ini saya perkenalkan. Selamat siang Pak Dr. Yudi Krismen. Apa kabar Pak? Selamat siang Pak Wahyudi Panggabean. Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Ini menarik sekali Pak. Ini buku yang keberapa ini? Alhamdulillah ini buku kita yang ke-9. Buku yang ke-9. Ya, Wah, ke-9. ya, yang ke-9 ya. Dari beberapa buku yang lainnya. Apa kira-kira yang melatar belakangi Pak Dokter menulis buku Delik Pers yang cukup menarik sekali ini ya? Apa kira-kira Pak yang melatar? Pertama-tama ya, itu yang melatar belakangi kita adalah ada semangat dulu. Semangat Semangat untuk menulis. Ya. Apapun silakan ditulis. Karena saya punya cerita bahwa seketika saya mau belajar menulis itu, saya menulis buku diari dulu. Buku diari harian. Jadi setiap hari tulis tangan. ada beberapa buku saya yang sudah penuh. Saya sebenarnya ingin menulis, tapi saya tidak bisa menulis waktu itu. Saya belajar dulu menulis diari. Jadi setelah saya selesai kuliah, saya mengajar beberapa mata kuliah. Jadi terbesit dalam pikiran saya, bagaimana kalau mata kuliah yang saya ampuh ini saya jadikan buku. Termasuk buku Delik Pers. Saya diberikan kepercayaan untuk memegang mata kuliah Delik Pers di perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda. Di situ saya mulai berpikir bagaimana. Itu kapan Pak? Tahun berapa itu? Sekitar 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk memegang mata kuliah Delik Pers. Saya berpikir ternyata menarik juga kalau mata kuliah ini kita jadikan sebuah buku. Dan ini juga untuk mengingatkan atau sebagai pedoman bagi rekan-rekan media atau jurnalistik untuk lebih profesional, proporsional, supaya jangan terjerat dengan hukum dalam melaksanakan profesi mereka. Ya. Oke. Sebelumnya Bapak dikenal sebagai seorang officer ya dari kepolisian, seorang penyidik di Polda Riau. Kemudian Bapak mungkin mengundurkan diri terus menjadi seorang dosen ya. Dan tapi akhir-akhir ini Bapak juga dikenal sebagai seorang owner ya, pengelola media, pemilik media dan pemimpin media. Nah, kami mungkin perlu bertanya dulu sebelum masuk kita ke masalah yang lebih spesifik. Apa kira-kira yang mendorong Bapak ingin terjun ikut di dalam dunia jurnalisme ini? Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Ini pertanyaan yang menyentuh bagi saya. Kenapa begitu? Saya ingat kejadiannya waktu di 2008. Saya masih dinas di kepolisian. Masih dinas. Ya. Saya berkenalan dengan teman saya, Dr. Elvis. Dr. Elvis. Ya. Itu saudara saya, udah saya anggap abang saya. Ya. Beliau menyarankan kepada saya, kau belajarlah sama Wahyudi Panggabean. Saya cari di mana tempat beliau. Disitulah awal pertemuan kita ya. Disitulah awal pertemuan saya dengan berani menjumpai beliau pakai baju dinas. Nah, saya sampaikan kepada Pak Wahyudi, saya sampaikan, saya mau belajar dengan abang. Ketika itu abang menyatakan,
serius mau belajar. Iya. Nah, iya, saya mau mencari ilmunya karena saya tertarik. Kenapa? Bahwa jurnalistik ini sebenarnya kalau dia profesional, dia sangat dihargai. Tetapi waktu itu sudah jadi magister ya, dan hukum ya. Oh, sudah. Ya. Sudah mulai ngajar di Iya. Fakultas Hukum. Iya, sudah mulai menjadi dosen ya. Sudah. Tapi tetap masih berdinasti kepolisian. Masih berdinasti kepolisian. Iya. Jadi saya mulai tertariknya di situ. Nah, Nah, setelah saya lanjutkan S3 dan saya menyelesaikan, saya berpikir lagi, bagaimana kalau saya mengembangkan keilmuan saya mundur. Tapi mundurnya dengan terhormat. Dari kepolisian Dari ya. kepolisian dengan Cara baik-baik ya. baik-baik. Iya, iya. Ya, jadi setelah saya mundur, alhamdulillah kita diterima juga di UIR dan beliau Pak Rektor juga mengajak kita untuk bergabung. Iya. Nah itu Berbagi ilmu lah ya. Ya. Nah, setelah itu baru kita membuka kantor pengacara, belajar juga jadi pengacara. Yang selanjutnya kita juga membuka media. Iya. Ya, membuka media. Oh, ini buku yang keberapa ini Pak Dokter? Kalau ini buku yang ke-9. Buku yang ke-9. Tapi ini 7 diterbitkan oleh Raja Garprindo, Raja Iya, Wali, iya. yang 2 lagi percetakan lain. Ini Raja Wali ya? Raja Wali. Raja Wali. Oke Pak. Ini kira-kira berapa lama Pak Dokter ini menghabiskan waktu untuk menulis buku ini? Ini kita Sebelum naik cetak. sebelum naik cetak kita sudah persiapkan semenjak 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Jadi kita buat dulu outline-nya. Ya. Kalau membuat buku mungkin sedikit berbeda dengan membuat karya ilmiah. Iya. Jadi kita buat dulu outline-nya bab per bab. Hmm. Nah, setelah itu nanti kita sempurnakan. Iya. Setelah itu nanti kita edit lagi, Iya. kita pelajari lagi, cocok atau tidak dengan perkembangan sekarang. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Kira-kira apa yang mendorong Bapak, yang memotivasi Bapak menulis tentang delik pers ini? Apakah karena ini sedang hangat-hangat sekarang, atau Bapak melihat kurangnya sekarang perlindungan terhadap wartawan? Apa kira-kira yang mendorong Bapak? Yang menyemangati saya atau memotivasi saya untuk menulis itu banyaknya para jurnalistik ini jauh dari sifat profesional. Satu itu. Yang kedua, banyaknya para jurnalistik tadi karena tidak profesionalnya tadi menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan. Kejahatan. Dan juga menjadi Maksudnya korban kejahatan, korban kekerasan dari masyarakat. korban kekerasan. Seperti yang beberapa kasus yang kita lihat bahwa para jurnalistik itu dibunuh, dianiaya, sehingga Dilaporkan, meninggal dunia, dikriminalisasi. Nah, ini juga sebenarnya tentu ada simbiosis juga, ada semacam hubungan ya, kausalitas di situ. Bahwa apakah ini murni kesalahannya dari jurnalistik atau juga karena kepentingan para mafia yang terganggu dengan kegiatan investigasi yang dilakukan oleh para jurnalis. Nah, ini juga sebenarnya ingin kita memperlihatkan atau mengajak para rekan-rekan jurnalistik dalam mengerjakan profesi itu berpedomanlah kepada hukum, karena kebebasan yang diberikan oleh undang-undang dan dunia internasional terhadap para jurnalis itu bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Iya. Tapi adalah kebebasan yang masih dalam koridor politik, benar. koridor hukum. Bukan kebebasan yang kebablasan ya. Ya, kebablasan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipedomani buku ini oleh rekan-rekan jurnalis bahwa akibat kepada kebebasan yang terlewat batas, saudara nanti akan bisa terjerat dengan beberapa ketentuan pidana yang ada dalam hukum positif kita, seperti KUHP, penghinaan presiden, pencemaran nama baik, gitu ya. Terus dalam undang-undang pers juga ada delik persnya, dalam undang-undang ITE yang sekarang lagi tren-trennya nih. Ini juga pasal-pasal tong sampah sedikit-sedikit ditarik kepada undang-undang ITE. Nah, ini juga mengkriminalisasi gitu. Nah, jadi pedomani lah itu. Yang lebih urgensi lagi karena kita kan mau pengesahan ini. Undang-undang KUHP yang baru, rancangan KUHP baru tentang akan diundangkan ya. Akan diundangkan. Di sini juga banyak pasal-pasal yang bisa menjerat para jurnalistik. Nah, ini juga perlu dikoreksi, dipelajari, ya, dipahami gitu. Jangan nanti setelah disahkan ternyata kita menjadi korban daripada undang-undang yang kita buat itu sendiri. Dibuat sendiri ya. Luar biasa Pak Dokter.
Barangkali saya mau masuk ke substansi masalah ya. Melalui buku Delik Pers ini, yang Bapak tulis ini, buku yang ke-9 ternyata, luar biasa Bapak. Apa kira-kira pesan khusus kepada wartawan, khususnya di Riau lah dulu Pak, dengan adanya persoalan-persoalan sekarang, melalui buku ini apa kira-kira yang perlu Bapak sampaikan kepada mereka, agar mereka tidak terjerat oleh Delik Pers gitu? Oke, yang pertama-tama kalau kita sebagai seorang profesional, Ya, tentu kita harus mempelajari dulu ya. Artinya begini, Anda ingin jadi seorang sopir, tentu Ya. Anda belajar dulu nyetir. ya. Anda mau jadi wartawan, Anda harus belajar dulu nulis. Iya. Belajar nulis, belajar investigasi, kan seperti itu. Iya, Setelah itu Anda harus tahu juga apa dasar hukum, koridor hukumnya apa. iya. Jangan langsung pakai kartu, langsung Anda wartawan, datangin saya wartawan gitu. Tapi Anda nggak tahu tujuannya kemana. Malah arahnya itu lari ke tindak pidana. Bisa saja nanti ke tindak pidana pemerasan. Nah ini menjerat. Jauh dari profesional. Jadi seperti sepeda tak berlampu Ah, ya. sepeda. Hanya mengandalkan kartu, tiba-tiba dia bertugas. Bertugas. Tapi dia tidak mengerti hukumnya, aturannya. Tugas Oke. wartawannya juga dia tidak tahu. Iya. Nah seperti itu. Jadi Iya. harus belajar dulu lah. Berarti Belajar skill dulu. Pak ya. Skill yang kita Ya. utamakan. Knowledge, skill Iya. itu harus ada Iya. dari setiap para jurnalis. Jadi artinya untuk mempelajari buku ini juga harus memahami itu dulu ya. Harus Tidak memahami. bisa langsung dipelajari ini ya. Tidak bisa, harus Iya. belajar dulu tentang tugas pokok jurnalistik itu Iya, apa, benar. ya, cara menulisnya apa, cara meliput beritanya seperti apa, Hmm. melakukan investigasi seperti apa, Hmm. nanti lalu menyusun beritanya juga sistematikanya, ya juga harus runut dan menarik bagi Iya. para pembaca. Iya. Nah, setelah itu nanti apa batasan-batasannya supaya nanti berita ini berimbang Iya. dan tidak melanggar etik atau melanggar ketentuan pidana. Tentu harus ada konfirmasi Iya. yang Harus ada berimbang perimbangan kepada ya. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Nah, kalau dari segi kreativitas dan profesionalisme, apa tanggapan Bapak tentang iklim profesionalisme dan kreativitas wartawan di khususnya untuk Riau? Apa tanggapan Bapak? Bagaimana pengamatan Bapak selama ini? Oke, kalau kita melihat di lapangan, saya kan juga berkecimpung langsung ke lapangan. Iya. Dan ilmu praktis empiris itu saya lebih menarik bagi saya karena saya juga dari praktisi dulu baru Iya. ke akademisi gitu. Hmm. Setelah kita mengamati ke bawah itu ada beberapa orientasi dari Iya. rekan-rekan wartawan ini pingin jadi wartawan itu orientasinya apa itu? Iya. Itu berbeda itu. Iya. Ya. Berbeda-beda, ada yang ya. pingin profesional, ya dia ada. Ada yang pingin hal-hal yang lain gitu ya. Untuk gagah-gagahan Untuk aja. gagah-gagahan ada juga. Nah, dia tidak akan Jadi- mau belajar ya. Tidak akan mau belajar. Saya tidak perlu menulis. Anggota saya bisa menulis. Ah, yang penting nama saya ada di situ. Iya, itu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita menjalankan profesi kita harus profesional. Itu aja. Saya menjalankan profesi sebagai dosen, saya harus menulis. Iya. Saya menjalankan profesi sebagai seorang pengacara, saya harus beracara, saya harus sidang. Saya menjalani profesi-profesi yang lain umpamanya yang kira-kira nanti juga berpeluang saya bisa menggelutinya. Kalau perlu profesi memasak sekalipun saya harus memasak. Jadi Tapi saya harus tahu dipelajari ilmunya. Dipelajari. asam garamnya kita Iya, tahu iya, gimana iya. kurang pedas. Karena kita semua tahu. ada ilmunya ya Pak. ada ilmunya dan itu bisa dipelajari asal ada kemauan. Nah seperti itu. Luar biasa Pak. Oke Pak Dr. Yudi Krisman, ini sangat menarik sekali. Tetapi akhir-akhir ini masyarakat publik di Pekanbaru dan Riau pada khususnya ternyata lebih mengenal Bapak sebagai seorang lawyer ya. Lawyer yang punya karakteristik tertentu ya, orangnya keras, tegas dan profesional. Menurut Bapak, mungkin ini perlu saya sampaikan ini kepada publik melalui YouTube ini. Apa kira-kira yang memengaruhi? Artinya bagaimana peran jurnalisme itu di dalam tugas-tugas seorang lawyer? Apakah itu penting atau bagaimana? Begini, Khusus untuk tugas Bapak lah sebagai seorang lawyer. ya. Saya sebagai seorang lawyer tentu juga ada panduannya. Ya. Ada Undang-Undang 18/2003 Nah, tentang advokat. iya. Jadi di situ juga ada koridornya, Ya. ada kode etiknya.
Jadi seketika saya menyepakati atau menandatangani sebuah kuasa, itu saya sudah diikat dengan salah satunya adalah integritas saya. Iya, Pak. Iya, iya. Kalau saya merasa perkara ini menurut analisa hukum saya itu tidak akan bisa saya menangkan, untuk apa saya Betul, betul, betul. menerima kuasa itu? Iya, 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 iya. Berapa waktu yang harus saya habiskan? Iya, iya. Berapa uang yang harus terbuang di situ? Dan kalian juga teraniaya ya? Yang pertama kali kecewa. Kecewa. Saya pernah ingat kata senior saya, Iya. almarhum pengacara juga Nah. untuk Pekanbaru, dia Iya. hebat juga lah Iya. di masanya beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa si orang pengacara hebat itu harus berani menolak perkara. Oh. Harus berani menolak perkara. Jangan mentang-mentang ada honornya langsung terima ya. Jangan terima, tolak, harus berani. Maksudnya apa? Ini juga satu pertanyaan bagi saya. Maksud abang apa dengan berani menolak perkara? Berani menolak perkara. Jadi saya duduk dengan beliau satu hari Iya. di kantor beliau. Ada 3 kali orang datang untuk menyodorkan Perkara. bantuan perkaranya Iya. ke beliau. Tapi ketiga-tiganya ditolak. Ditolak. Ya? Ditolak. Alasannya setelah orang itu pergi saya tanya, kenapa abang tolak? Yang pertama, tidak semenang. Yang kedua, tidak lengkap. Yang ketiga begini. Pokoknya ketiga-tiganya itu tidak ada potensi kita untuk memenangkan, membantu dia. Untuk apa kita ambil perkara itu? Toh juga waktu kita habis, orang kecewa, uangnya habis. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya apa yang diharapkan di situ sebenarnya yang beliau maksud dengan saya, harga diri itu, wibawa itu, kepercayaan itu adalah nomor Iya, satu. iya. Bukan dari segala-galanya adalah karena tekan kuasa kita hebat, bukan. Tapi beranilah menolak perkara itu. Kalau memang itu tidak akan mungkin menurut analisa hukum kita akan membantu orang itu. Luar biasa, Pak. Kalau kepercayaan itu kan tidak bisa dipaksakan. Iya, iya. Kalau orang mau datang kepada kita karena kepercayaan, istilah di Indonesia ketimuran ini kan nggak bisa kita, di dalam kode etik kan juga kita nggak bisa pampangkan, oh saya pengacara yang termurah terhebat, nggak bisa dipampangkan Nggak dengan bisa. apa, di iklan kan nggak boleh. Dan Cuma nanti kepercayaan masyarakat juga nggak bisa dipaksakan nggak bisa ya. dipaksakan. Tapi nanti hasil uji tadi Iya. orang akan bercerita. Itu Iya. marketing yang berjalan. Iya, iya. Iklan Dia yang akan paling tahu. ampuh ya. Mm-mm. Iklan yang paling Iya. ampuh. Iya, nanti dia akan ngomong dengan yang lainnya, pakai itu. Tadi dengan pertanyaan yang Kakanda tadi menyatakan, kenapa keras, saya terkesan keras, tegas itu. Sebenarnya kita tidak keras, Ya, kita berprinsip. berprinsip ya. Ya. Kita berprinsip. Kalau memang atas nama kebenaran dan yakin bahwa ini benar, kita Kenapa perjuangkan. tidak ya? Kita perjuangkan. Betul. Kita perjuangkan. Tapi kalau memang tidak ada dasar hukumnya itu apa di ngotot yang memperjuangkannya enggak? Kalau tidak ada dasar hukum dan tidak ada legalitas yang dimiliki, buat apa kita perjuangkan? Ya, betul. Ini juga kan sia-sia, Iya, iya. malah akan merusak nama kita. Iya, Pak. Nah seperti itu. Jadi kita harus berani menolak. Itu. Oke, Pak. Kita harus berani menolak. Luar biasa. Itu belum terjawab yang saya tanya tadi. Pengaruh pers itu sendiri. Bapak kan juga pengelola dua media Pak ya. Dua kalau tidak media, salah ya. ya. Apa menurut Bapak perannya itu membantu enggak? Bagaimana? Oh sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Nah, Peran pers ini ya, kalau pengacara ingin dikenal kan tak boleh beriklan. iya. Tapi kalau mau dikenal, para senior kita tirulah senior kita yang terdahulu. Iya. Dia memberikan konsultasi hukum melalui media. Iya. Dia berikan di tabloid terdepan Iya, seperti iya. itu konsultasi hukum free gitu. Iya. Nah ini banyak peluang sih sebenarnya. Iya. Kita dikenal masyarakat itu melalui media. Hmm. Apalagi sekarang media online. Kalau media online ini kan kita nggak perlu lagi tunggu terbit enggak. Betul. Hari ini buat, hari ini bisa viral. Sebentar ya. Sebentar, bisa Dalam viral. tempo 15 menit. Dan sampai 15 menit. Iya. Ini juga ke seliling dunia juga bisa viral. Ada juga orang yang beranggapan Pak Dokter, Bapak menulis buku itu juga untuk melindungi para wartawan-wartawan Bapak di lapangan agar mereka tidak terjebak. Apa tanggapan Bapak? Saya berharap seperti itu. Berharap seperti Buku itu. ini dibaca oleh rekan-rekan jurnalistik dan dia pedomani Ya. bahwa ada beberapa undang-undang positif yang bisa menjerat tindakan para jurnalistik. Iya. Nah, mudah-mudahan dia memahami, dia bisa menghindar dari itu. Benar Pak. Benar. Bisa menghindari daripada pelanggaran tindak pidana itu. Karena tugas wartawan itu kan sangat spektakuler Pak ya, sangat penting sekali di tengah masyarakat. Jangan gara-gara dia tidak tahu undang-undangnya, tiba-tiba dia terjerat kan? Ya. Nah itu. Malah saya beberapa rekan wartawan yang kenal dan dekat dengan saya
saya sarankan untuk kuliah hukum lagi. Iya. Nah, Betul. bukan baca buku ini aja, Iya. tapi saya sarankan untuk ambil S1 lagi. Iya. Walaupun Anda sebagai wartawan, Anda harus tahu hukum itu. Benar sekali. Peran hukum ini, kalau menurut pandangan saya, Ya, di seluruh aspek kehidupan masyarakat itu ada hukum. ada hukum. Contoh begini, Iya. ya, kita jual beli nih, Hmm. terjadi semacam penipuan. Iya, dalam jual beli. iya. Ini hukum sudah timbul. Betul. Kita tidak menepati janji yang sudah kita buat dengan teman kita sudah melanggar hukum. Benar. Itu harus tahu kita seperti itu. Begitu dilahirkan orang udah bersentuhan dengan Ada akibat hukumnya Ada langsung. akibat hukumnya. Kalau dalam undang-undang waris, anak dalam kandungan saja sudah ada hak waris. Iya. Nah, itu hukum. Mengkaji sampai ke situ. Luar biasa. Nah, Saya dengar ini akan diseminarkan ya, buku kita ini oleh penerbit ya. ya. Kapan kira-kira Alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah kita dapat tawaran dari penerbit Raja Grafindo, Iya Pak. dari Raja Wali Pers untuk membuat seminar online. Seminar webinar ya. Secara nasional Delik Pers ini. Iya. Karena Delik Pers ini belum ada dibuat ya. Iya Pak ya. Kita diterbitkan. Ini kapan kira-kira seminarnya? Paling cepat ya 1 minggu lagi. 1 minggu Satu lagi. minggu lagi kita Iya, nanti iya. buat narasumber. Iya. Saya sebagai penulis, nanti Nah, Kakanda Iya. Dewa Yudi juga sebagai Saya- praktisi dan pers, sekaligus pengantar ya, pemberi pengantar Iya. dalam buku saya. Terus nanti dari nasional 1. Iya Pak. Iya. Jadi ada 3 narasumber Hmm. yang akan membahas atau Hmm. membedah buku kita kembali Iya, tentang iya. substansi bab per bab Hmm. dalam buku ini. Iya. Jadi tadi Pak Dokter mengatakan bahwa sebaiknya wartawan membaca buku ini ya. Iya. Jadi saya juga mewakili rekan-rekan wartawan nih Pak. Jangan pula terlalu mahal harganya. Siap, Iya. Itu memang haknya penerbit ya kan, Iya. tapi jangan terlalu mahal. Apalagi di era musibah sekarang ini apa ya. Oke Pak, terakhir apa kira-kira pesan khusus mengenai buku ini kepada rekan jurnalis di seluruh tanah air? Saya harapkan dengan setelah Anda membaca buku ini supaya Anda menuju ke arah profesionalisme Iya, sebagai iya. seorang jurnalistik Ya, dan berintegritas, ya, punya kemampuan penulisan yang lebih baik dan karya-karya Anda lebih diterima di tengah-tengah masyarakat dan jauh dari jeratan hukum atau tindak pidana yang akan menjerat Anda dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang keluar dari koridor sebagai jurnalistik yang profesional. luar biasa Pak. Mungkin kita sepakat dengan moto Pak. Kalau kita ingin sukses di sebuah profesi, ingin kaya dari profesi itu, kita memang harus memiliki skill, menguasai skillnya, dan kita harus profesional. Profesional. Pak Dokter setuju dengan itu? Setuju sekali. Terima kasih pemirsa. Itu tadi perbincangan saya dengan penulis buku Delik Pers, Dr. Yudi Krismenkus, SHMH, yang baru saja menerbitkan bukunya yang ke-9. Tunggu webinarnya minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum